Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bagaimana kabarnya pagi ini? Kiranya kita tetap berada dalam berkat Tuhan dan kita pun tetap bisa memaknai serta merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan mengawali hari kita saat ini dengan sapaan Tuhan dalam Embun Pagi edisi Selasa 17 Oktober 2023. Kita akan bersama menggumuli serta merenungkan sebuah tema, yaitu warga kerajaan surga, yang didasarkan pada bacaan dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang keempat. Tetapi sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa, menyiapkan hati kita, dan kita memohon pimpinan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan sumber berkat dan Tuhan sumber rahmat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami, Engkau memberikan kehidupan dan nafas baru di dalam langkah perjalanan yang kami jalani. Dan di dalam segala syukur itu Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu sebagai dasar serta pelita di dalam perjalanan hidup yang akan kami jalani ke depan. Kiranya Engkau yang memampukan kami serta menolong kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus sendiri yang hadir bagi setiap kami, supaya kami dimampukan untuk memahami dan mengerti akan kehendak-Mu, serta kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang setia, kami berdoa. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang keempat. Surat Filipi pasal 13, atau saya ulangi, surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Yang demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan teman-teman kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya
tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, tentu kita pernah mendengar sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita semua pasti punya pengalaman, itu pasti. Dan pengalaman kita pasti sangat banyak sekali. Bisa beragam bentuknya, bisa beragam rasanya, dan bisa juga beragam tentang mungkin gejolak kehidupan, gejolak perasaan yang kita rasakan di dalam setiap pengalaman yang kita rasakan atau kita alami itu. Kenapa disebut sebagai pengalaman adalah guru yang paling berharga? Karena kita tahu bahwa kalau kita hanya tahu soal teori katanya, itu ya hanya sekedar tahu saja, kita sekedar paham saja. Tetapi ada dimensi yang lebih dalam dari sekedar paham dan juga mengerti, yaitu mengalami. Karena melalui mengalami, kita jauh lebih bisa belajar tentang banyak hal melalui pengalaman yang kita rasakan dan juga kita alami. Setiap orang pasti memiliki pengalaman. Akan tetapi, yang membedakan adalah seringkali tidak banyak atau mungkin tidak semua orang mau untuk memaknai pengalaman yang dijumpainya. Tidak semua orang mau untuk merefleksikan, mau untuk memaknai dan mengambil nilai dari pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Bahkan kan orang mengatakan bahwa semakin tua orang itu, maka orang itu akan punya banyak pengalaman, punya banyak segudang pengalaman. Tetapi juga tidak sedikit juga orang tua yang kemudian tidak belajar dari pengalamannya dan seolah-olah mengatakan bahwa atau seolah-olah pengalaman itu sekedar angin lalu saja. Kita hanya pernah mengalami, ya sudah pernah mengalami. Kita pernah mengalami A, pernah mengalami B, pernah mengalami. Tapi toh tidak ada refleksi yang kita mau dapatkan. Tidak ada makna yang mau kita ambil di dalam pengalaman itu. Sehingga pengalaman hanya berlalu begitu saja tanpa ada arti yang khusus di dalam kehidupan kita. Terlebih kalau pengalaman-pengalaman itu pengalaman yang kecil. Kita seringnya hanya berfokus pada sebuah pengalaman-pengalaman yang besar. Pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak biasa kita alami. Tetapi berbeda halnya ketika pengalaman-pengalaman itu kecil, kita cenderung untuk mengabaikannya. Cenderung untuk kemudian menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting gitu. Nah, dalam bacaan teks saat ini kita diajak oleh Rasul Paulus untuk merefleksikan siapa diri kita melalui pengalaman yang kita jumpai, melalui status dan juga predikat kita saat ini. Paulus dalam ceritanya saat ini dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ia menceritakan tentang siapa sih dirinya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, dia mengatakan bahwa saya itu orang Yahudi, saya itu dari golongan ini, saya itu ini dan lain sebagainya. Ia menceritakan tentang pengalamannya. Kemudian yang menarik adalah dari pengalamannya itu, Paulus kemudian merefleksikan bahwa ternyata ada yang berharga juga dari pengalamannya itu. Sehingga dalam ayat yang ke-16 ia mengatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Berarti bahwa dalam pengalamannya itu, Paulus ingin merefleksikan bahwa sampai sejauh mana sih saya sudah memaknai kehidupan saya. Sampai sejauh mana saya sudah meningkatkan pengertian saya, meningkatkan penghayatan saya tentang sosok Kristus ini melalui berbagai pengalaman yang telah dialami oleh Paulus. Demikian juga dengan kita. Ajakan itu sebenarnya menjadi nilai yang atau menjadi sesuatu yang nyata juga bagi kehidupan kita.
Kita hidup sebagai orang Kristen tentu sudah sangat lama mungkin. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun, ada yang sudah belasan tahun, ada yang mungkin 20 tahun dan sebagainya. Atau mungkin juga ada yang baru beberapa tahun. Tetapi dalam setiap waktu itu tentu kita akan mengalami berbagai hal. Sebagai orang yang Kristen begitu, orang yang mengenal Kristus, pengenalan diri kita akan Kristus. Tetapi apakah kemudian kita mau memaknai perjumpaan dan pengalaman kita itu dengan Kristus? Ataukah ya sudah, itu akan menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja. Tidak pernah kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak pernah kita maknai dengan sungguh-sungguh. Alhasil kita menjadi orang Kristen ya tidak ada bedanya dari dulu sampai sekarang, ya akan begitu terus. Kita nggak akan ada progres, tidak akan ada peningkatan diri kita, baik kualitas diri, kualitas iman, ataupun juga setiap hal dalam diri kita itu seolah-olah tidak ada upgrade-nya, tidak ada penambahannya. Paulus mengajak kita untuk, ayo kita harus jadi orang Kristen, orang yang mengikut Kristus, orang yang mengenal Kristus itu harus meningkat. Harus mengupgrade diri, baik itu pengertian maupun juga setiap progres dalam diri kita itu harus kelihatan sebagai orang yang mengenal Kristus. Terlebih, Paulus juga mengatakan bahwa predikat kita itu adalah sebagai warga kerajaan surga. Sehingga sebagai warga kerajaan surga itu harus bisa belajar dari pengalamannya untuk kemudian mengupgrade diri dan memperbaharui diri di dalam jalan yang akan ditempuh di depan. Secara khusus Paulus juga mengatakan di dalam ayat yang ke-19 bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus mengatakan ini dalam rangka bahwa bagaimana keprihatinan Paulus melihat kehidupan banyak orang, banyak jemaat di Filipi yang seolah-olah walaupun sudah mengenal Kristus, tetapi tetap menjadi seteru salib, tetap menjadi seteru salib Kristus. Bukan sebagai orang-orang atau warga kerajaan surga yang bisa memaknai keberadaannya, memaknai pengalamannya untuk memperbaharui diri menjadi lebih lagi, itu tidak. Tetapi seolah-olah yang dipikirkan hanya kehidupan duniawi terus. Tuhannya adalah perut mereka sendiri, katakanlah. Yang dicari itu adalah hanya materi terus, yang dicari pokoknya dikejar kekayaan terus, yang dikejar adalah sesuatu yang menyenangkan terus di dunia. Tetapi tidak pernah kemudian kita menghayati perjumpaan kita dengan Kristus, menghayati setiap kehadiran Kristus di dalam pengalaman hidup kita untuk kemudian meningkatkan kualitas kehidupan kita. Padahal sekali lagi Paulus menekankan bahwa sebagai warga kerajaan surga kita harus bisa mengupgrade diri. Kita harus bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi warga kerajaan surga yang dari hari ke hari itu hanya sama terus. Tetapi kita harus meningkatkan kualitas diri. Syaratnya yaitu pengalaman hari ini harus kita maknai. Hari ini saya ngapain aja sih ya? Hari ini saya mengalami apa saja? Dari yang mungkin paling sederhana, paling kecil, sampai mungkin sesuatu yang kita anggap paling besar. Semuanya itu harus kita maknai. Karena apa? Di dalam setiap pengalaman itu, Kristus ada di dalam diri kita. Kristus ada bersama-sama dengan kita. Sehingga pasti ketika kita mau memaknai, kita akan dapat nilai yang berharga dari sana. Dan dari pengalaman hari ini, mari kita pakai itu untuk kita melangkahkan kaki menapaki hari esok, sehingga hari esok itu harusnya jauh lebih baik secara kualitas diri kita dibandingkan dengan hari ini. Kalau hari ini gampang marah, harusnya besok lebih sabar. Kalau hari ini mungkin menjadi orang yang dengan mudah gampang berbohong gitu, besok harusnya menjadi orang yang memperjuangkan kejujuran. Dan kualitasnya harus semakin hari semakin berubah dan semakin bertambah. Itulah sejatinya menjadi warga kerajaan surga. Seperti yang Tuhan kehendaki melalui Paulus dalam tulisannya
di Filipi yang kita baca dan kita renungkan saat ini. Dan di dalam bulan-bulan ini, di GKJ dan GKI merayakan bulan keluarga. Kita memaknai bahwa di dalam kehidupan berkeluarga kita pun juga kita nggak mau kalau keluarga kita hanya stagnan begitu saja. Kita sebagai anggota keluarga, ataupun kita juga bersama sebagai keluarga, tentu ingin kita mengupgrade kualitas kehidupan kita. Dan di momen inilah, di bulan keluarga inilah juga kita juga diajak untuk kita memaknai kembali pengalaman perjalanan kita sebagai keluarga, supaya bersama-sama dengan keluarga kita bisa mengupgrade kualitas diri kita, kualitas iman kita. Sehingga di kehidupan atau di perjalanan yang ke depan, kita pun bisa semakin menunjukkan seperti apa sih kualitas warga kerajaan surga, seperti apa sih kualitas orang-orang, kualitas keluarga yang mengenal Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, marilah saat ini kita bersama berdoa menutup renungan dan juga sapaan embun pagi pada saat ini. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami mengalami banyak hal. Kami bersyukur kami merasakan berbagai rasa di dalam setiap hal yang kami jumpai, di dalam setiap hal yang kami alami. Tetapi seringkali Tuhan kami mengabaikan pengalaman-pengalaman itu. Kami kurang mendalami setiap pengertian, kurang mendalami setiap makna di dalam pengalaman-pengalaman kami. Bahkan seringkali kami melupakan Engkau, bahwa Engkau pun hadir bersama kami di dalam pengalaman-pengalaman hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengingat predikat kami sebagai warga kerajaan surga, yang mau belajar dari pengalaman hidup kami untuk meningkatkan kualitas kehidupan kami di depan yang seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami bukan menjadi pengikut-Mu yang hanya begitu-begitu saja, tetapi kami menjadi pengikut-Mu yang betul-betul mau untuk meningkatkan kualitas diri kami, meningkatkan kualitas iman kami kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami ke depan, perjalanan kami selanjutnya. Kiranya kami boleh belajar dari setiap pengalaman kami boleh mengambil makna, mengambil nilai, dan mengambil arti dari pengalaman kami, untuk kami gunakan menapaki hari-hari kami selanjutnya. Kami serahkan Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami yang akan kami jalani hari ini. Kiranya Engkau menuntun kami, Engkau memampukan kami, supaya hari ini kualitas kehidupan kami menjadi semakin baik dengan berbekal setiap pengalaman yang telah kami alami. Kami memohon Tuhan tuntunan-Mu, kami memohon pimpinan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir menuntun kami melewati setiap hari-hari kami, melewati setiap tanggung jawab dan menyelesaikan segala aktivitas kami. Kami serahkan Tuhan hari kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang hadir memberkati kami. Di dalam-Nya Kristus, kami naikkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita hari ini, Selasa 17 Oktober 2023. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama semakin memampukan kita untuk memaknai setiap pengalaman yang telah kita alami, dan menjadikan semuanya itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita ke depan. Dan saat ini, saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri. Selamat menjalani aktivitas hari ini dan selamat mengasihi orang lain. Tuhan memberkati.